saya Uti. Kalau lihat kejadian ini jujur deg-degan sampai sekarang. Jadi prolognya adalah saya dan bapak saya ini tinggalnya terpisah. Kita masih dalam satu kota, tapi beliau tinggal sendiri. Hubungan kami mungkin nggak baik ya gitu. Saya juga jarang nengok beliau. Sampai tiba-tiba di akhir bulan Oktober, saya dapat telepon pagi-pagi mengabarkan kondisi beliau. Beliau sepertinya jatuh, kemudian lumpuh di bagian tubuh sebelah kanan. Jadi mulai dari kepala sampai kaki. Yang menghubungi masih saudara, kemudian beliau telepon, melihat kondisi video call, memperlihatkan kondisi ayah saya. Saat itu rasanya apa ya? Panik. Ketika orang tua sakit, ketika orang sakit itu kan pasti bukan cuma orangnya aja yang struggle. Saya sebagai anak juga pasti struggle. Ini orang tua sakit tiba-tiba. Saya punya anak 4 yang harus diurus. Saya mesti gimana? Bisa nggak sih saya ngebagi waktunya? Gitu ya. Yang ada di pikiran saat itu, ya udah oke. Tolong bantu bawa ayah saya ke IGD. Saya telepon, banyak pikiran mesti gimana ya. Tiba-tiba kayak runtuh aja semuanya gitu ya. Pasti kebiasaan sehari-hari saya semuanya pasti akan berubah nih gitu ya. Ngurus anak 4 aja udah cukup habisin waktu. Tiba-tiba ini sakit dan dia tuh nggak ada siapa-siapa yang bisa ngebantuin, otomatis ya pasti saya yang harus ngebantuin gitu kan. Lumpuh sebelah, yang ada di kepala adalah berarti dia nggak bisa ngapa-ngapain dong gitu ya. Kaki, tangan nggak bisa bergerak, ngomong nggak normal, dan semua harus dibantu dong. Berarti saya dong yang harus ngebantu dari anaknya gitu. Dari situ dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, saya ingat teman saya pernah cerita. Waktu itu kebetulan Entel, saya dapat cerita dari Kamona kalau misalnya suaminya Kak Entel tuh pernah stroke juga gitu. Dan terbantu dengan produk AFC ini. Jadi dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, setelah drop anak-anak, saya langsung kontak Kamona. Kamona, terima kasih selalu ada di saat-saat genting. Saya kontak Kamona, terus saya tanya, boleh tahu nggak kemarin waktu KNL suaminya masuk rumah sakit karena stroke, itu dia dikasih apa dan dosisnya berapa? Maksudnya dalam keadaan panik harus gimana? Yang terpikir saat itu adalah cerita, hanya cerita KNL, karena aku tuh belum pernah sama sekali ketemu sama KNL, tapi aku hanya mendengar gitu ya, cerita tentang suaminya beliau dan sampai akhirnya bisa membaik gitu. Terus saat itu Kamona cuma bilang kayak udah nggak usah dipikirin, pokoknya lo fokus aja ke rumah sakit dulu gitu. Sampai di rumah sakit ngelihat keadaan beliau ya gini, udah tiduran, kaki tidak bisa bergerak, bahkan saat itu karena kakinya lumpuh sebelah, jadi kayaknya pas mau dimasukin ke dalam mobil, kakinya kegeret aspal jadi berdarah gitu. Terus saya tanya sama suster saat itu kebetulan di rumah sakitnya penuh, nggak bisa menerima, jadi harus di-refer ke rumah sakit lain. Panik lah setelah itu nyari gimana, sampai akhirnya kita minta tolong, pokoknya ternyata bisa diurus di rumah sakit tersebut. Tapi kan tindakannya pasti lama ya gitu. Kalau gini tuh harus CT scan dan lain-lain. Nggak lama, sejam kemudian, Kamona sama Kak Acit datang, bawain aku hikari dan suba. Terus udah gitu dia bilang, coba kasih ini untuk pertolongan pertama, dikasihnya 2 jam sekali gitu. Saat itu juga jam 9:30 aku kasih beliau, itu dikasihnya masih dicampur sama air, terus coba diminumin. Setelah itu habis, 1 dosis itu 1 pasang. Kemudian tiba-tiba suster bilang, maaf banget Kak, ini kayaknya memang karena lumpuh sebelah, jadi nggak bisa masuk
cairan, takutnya tersedak gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah harus disonde gitu ya. Ngebayangin kata sonde aja tuh udah aduh repot nggak nih ya gitu. Terus saya udah mau gimana lagi, akhirnya disonde. Jadi itu hari Kamis pagi ayahku disonde masuk. Begitu sonde masuk, mungkin untuk proses masukin suba dan hikarinya lebih gampang mungkin ya, karena tinggal dituangin gitu aja. 2 jam sekali itu aku kasih, benar-benar aku kasih, karena aku cuma pengen apa sih? Aku pengen dia balik sehat gitu. Aku nggak pengen kehilangan, kalau stroke tuh dibilangnya ada golden momentnya gitu kan ya, jangan sampai kelewat dan itu jadi tambah parah gitu. Jadi nggak dipikiran, oke, pokoknya akan gua kasih ini selama 2 jam supaya jangan keadaan itu at least jangan sampai memburuk, tetap stay nggak apa-apa, kalau membaik alhamdulillah gitu intinya. Itu 2 jam sekali aku tuangin segala macam sampai akhirnya dari jam 9:30 pagi kita masuk kamar itu di jam 5 sore. Begitu beliau dipindah ke kamar, sebelum aku pulang tiba-tiba dia ngegerakin tangan kanannya, bergerak begini pelan-pelan. Terus aku, Pak, bisa bergerak tangannya? Bisa, ternyata sedikit kan ya. Di situ kayak wow, alhamdulillah banget nih, yang tadinya tuh bener yang kaku harus dibantu gini, dia ngegerakin tangannya sendiri. Coba Kak Rakes, bisa nggak ngegenggam gitu? Cuman segini tadinya, tapi bisa bergerak. Kemudian coba Pak, boleh nggak bantu aku gerakin kakinya, siapa tahu bisa. Karena sebelumnya benar-benar tidak bisa bergerak, even pas dibersihkan luka di sebelah kanan pun nggak ada respon sama sekali. Itu benar sebelum aku pulang, ternyata dia coba ngangkat, saat itu kakinya bisa ngangkat sedikit, even bukan 90 derajat, tapi kakinya bisa bergerak. Dari situ yang asalnya hopeless jujur, dengan pikiran-pikiran, waduh beban nih apa segala macam, ternyata wow, mungkin karena selain bantuan ini, bantuan Tuhan juga mungkin ya, itu yang mempercepat proses dia bisa menjadi lebih cepat membaik mungkin gitu. Akhirnya dari situ aku putuskan oke, ini memang harus dikasih sih gitu. Emang harus 2 jam sekali karena udah terbukti bisa ngebantu secepat itu ternyata gitu ya. Ya udah, itu hari Kamis sore dia bisa kembali menggerakkan tangan dan kaki. Ternyata di Sabtu pagi aku dapat kabar dari suster, ini udah bisa kita lepas ya sondenya gitu. Oh, ya benar tuh gitu. Iya, udah bisa dilepas karena ternyata Bapak udah bisa menelan dengan normal. Oh, rasanya udah kayak apa ya? Nggak tahu sih, senang aja gitu, senang banget. Oke, ya udah aku ke rumah sedikit langsung, terus aku dilepas gitu. Ya, ini sudah di rumah. Ternyata memang udah bisa minum. Itu hari Sabtu dan hari Minggu beliau sudah boleh pulang gitu. Terus sampai rumah, yang bikin terharu lagi adalah nyampe rumah itu mungkin maghrib ya, aku mau coba makan sendiri dan dia bisa duduk, kemudian dia makan sendiri pakai tangan kanannya, nyuap dan nyendok sendiri. Buat aku itu kayak mungkin buat orang, aduh cuma nyendok sendiri, enggak loh, itu bukan cuma sekedar bisa nyendok sendiri, karena itu buat aku adalah sebuah kemajuan yang luar biasa. Bisa dibayangkan kalau benar-benar beliau nggak bisa ngapa-ngapain, aku kayak gimana ya gitu. Everyday dari Lembang harus ke Cimahi ngurusin beliau, harus nyari orang yang bisa bantuin dia tuh kayaknya buat aku udah ini berat banget sih gitu ya. Akhirnya sampai sekarang aku kasih terus-terusan selama 1 bulan itu aku kasih suba dan hikari itu masih 2 jam sekali gitu, sampai akhirnya beliau bisa jalan. Dan sekarang itu berarti di bulan Januari, berarti which is baru masuk mau ke 3 bulan. Tadi pagi habis kontrol dan dokter syarafnya bilang ini syarafnya sudah membaik yang sebelah kanan. Alhamdulillah banget sih, itu mungkin benar-benar berita yang kayak oh ya udah, memang ini memang ya anugerah dari Tuhan gitu. Buat aku produk ini tuh benar-benar ternyata works ya gitu. Dan aku pun nggak percaya selama ini, aku tuh yang skeptis ya gitu. Selama ini cuma ngeliat video orang ngasih tesnya kayak gini, apa sih gitu. Dan sekarang aku di sini loh, aku yang ngasih tes di sini. Ternyata aku ngalamin ini semua gitu ya. Ternyata dengan bantuan ini tuh bener ya gitu. Dan aku percaya bener cerita satu orang itu bisa ngefek atau bisa bikin membantu orang yang lainnya gitu. Itu terbukti banget dari cerita, aku nggak dengar cerita KRL dari Kamona, which is aku nggak kenal beliau.
karena itu tuh aku terbantu gitu. Bisa bayangkan kalau cerita-cerita kita ini bisa membantu orang yang lebih banyak tuh pasti it would be better gitu. Mungkin akan banyak orang yang terbantu dan menjadi sehat karena cerita-cerita kita gitu. Itu aja sih paling dari aku buat testimoninya. Terima kasih. Oke, terima kasih.